Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Mujahidatul Ma'rifah dari kelas PGMI 3D. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen pengembangan kurikulum. Di sini apakah ada yang sudah tahu ada berapa komponen-komponen pengembangan kurikulum? Kalau belum, mari kita bahas. Yang pertama, kurikulum sebagai sistem. Kemudian komponen tujuan, komponen materi, komponen strategi, dan yang terakhir, komponen evaluasi. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum sebagai sistem. Suatu sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan prosedur kerja sebagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah sebagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan adalah tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum biasanya terbagi atas 3 level atau tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan jangka panjang. Tujuan ini menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Tujuan ini tidak berhubungan langsung dengan tujuan sekolah. Yang kedua yaitu tujuan jangka menengah. Tujuan ini merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya. Terdapat tujuan sekolah SD, SMP, SMA, dan lain-lainnya. Yang ketiga, tujuan jangka pendek. Tujuan yang dikhususkan dicapai pada pembelajaran di kelas, misalnya siswa dapat mengerjakan perkalian dengan betul, siswa dapat mempraktikkan sholat, dan sebagainya. Selanjutnya komponen materi. Materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Beberapa prinsip yang harus ada dalam komponen isi yaitu mengandung topik yang dapat dipelajari siswa, berorientasi pada standar kompetensi kelulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Selanjutnya pada pembahasan keempat yaitu komponen strategi. Komponen strategi harus memperhitungkan kemampuan pengajar dalam mengimplementasikannya, tetapi terutama peserta didik yang menjadi tujuan kurikulum. Kebutuhan peserta didik yang berbeda pada tiap jenjang pendidikan mengharuskan kurikulum menyediakan strategi yang sesuai. Pembahasan yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai evaluasi program untuk mengakses kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga pada relevansi, efisiensi, kelayakan program. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video pembelajaran yang saya buat. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.